Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Fauzan Kamal, kembali lagi bersama Babul Hikmah Podcast. Pada pagi hari ini, teman-teman semuanya, untuk teman Babul Hikmah, kita akan mendatangkan salah satu narasumber, yaitu orang tua kita. Untuk para alumni pasti sudah paham dan sudah kenal dengan orang ini, karena orang ini memiliki ciri-ciri khas. Mari kita panggilkan orang tua kita pada pagi hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Gimana puasanya, Ran? Lancar? Langsung ditanya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Semangat tetap, insyaallah. Tetap semangat ya Ramadan kali ini. Alhamdulillah, siap. Ini Ramadan keberapa di Babul Hikmah? Ini Ramadan keberapa ya? Beda-beda nanti nih. Oh, beda-beda ya? Banyak versinya berarti ya? Iya. Gini, Tat. Saya mau bertanya terkait dengan berita yang beredar saat ini di masyarakat, terutama di kalangan publik ya, teman-teman semua, karena banyak sekali berita yang beredar ini terkait dengan bullying yang terjadi di beberapa pesantren. Karena saya tidak mungkin mengejar semua pesantren, karena mungkin hanya oknum sebagian, tetapi dampaknya banyak sekali. Yang menjadi penyebab ketakutan masyarakat terkait dengan bullying ini, orang tua maupun masyarakat ini jadi takut untuk memasukkan anaknya di pesantren. Apakah benar berita ini, atau bagaimana cara pondok untuk menangani, dan bagaimana kerjasama antara wali murid dan orang tua? Yang saya pertanyakan, sebenarnya apa sebenarnya bullying ini, Tad? Kalau menurut versi Ustadz? Baik. Yang pertama, terima kasih atas waktunya diberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang terkait dengan bully ya. Terkait dengan bully yang lagi marak pada kesempatan ini. Ini bisa terjadi itu tidak hanya di sekolah-sekolah umum ternyata, yang sebelumnya kita mendengar di sekolah-sekolah umum itu terjadi bully kakak kelas, adik kelas, ataukah mungkin di antara pelajar, itu terjadi itu sampai merenggut nyawa, begitu. Namun di akhir-akhir ini ternyata juga merebak juga nih di pesantren, gitu kan, di pesantren gitu. Yang mana di pesantren itu sendiri, sementara banyak orang sudah memahami bersama, ya kan, sudah memahami bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan keagamaan, lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, dan lain sebagainya. Betul. Namun kenapa kok bisa terjadi ini? Kadang-kadang inilah yang membuat terkejut, gitu kan. Yang dianggap tadinya mungkin normal-normal aja, ini kok terjadi seperti ini. Tapi memang secara realitanya seperti itu. Realitanya seperti itu. Nah, namun kalau kita lihat paradigmanya ya, paradigma pesantren itu sendiri, kalau dulu ya, sekarang mungkin berbeda. Kalau dulu katakan bahwa kalau udah nakal itu masukin pesantren. Nah, pertanyaannya gimana coba? Kan gitu. Akhirnya seolah-olah pesantren itu adalah bengkel gitu kan. Nah, ini yang kadang-kala. Nah, tatkala kita suruh ngurusin anak yang bermasalah, semua bermasalah. Nah, jadi momok gitu kan pesantren itu. Nah, walaupun tuh sekarang sudah paradigmanya sudah berubah. Dengan kondisi di luaran sana itu nilai-nilai moral, akhlak yang terjadi pada generasi-generasi muda, maka banyak wali santri itu mulai cenderung kepada pesantren. Awalnya seperti itu. Nah, sekarang terjadilah kondisi seperti ini. Terjadi bully juga di pesantren. Nah, permasalahannya sebenarnya bukan masalah bulinya sebenarnya. Kalau kata Baik, karena apa? Faktor dan penyebab, faktor penyebabnya dulu, gitu kan. Bukan bulinya. Kalau masalah bully ada di mana-mana, ini seperti itu. Nah, itu bisa menimpa tidak hanya kepada murid atau santri, juga beda juga kepada pengasuh, juga bisa juga. Karena bully itu bisa kepada siapa saja dan di mana saja, sebagai apa saja. Kan seperti itu. Kalau pertanyaan saya tuh, apakah di pesantren kita ini ada data atau lain sebagainya terkait dengan bullying ini, atau tindakannya bagaimana tadi? Ada, ya kan. Kalau dulu
tidak tahu ya apa istilahnya gitu kan, ini bully atau apa ya, jelas dulu ini kan kalau kita masih gitu, muda itu ibaratnya ngejek lah. oh iya, Ngejek-ngejekan dan ngejek-ngejekan. Nah, ternyata itu adalah bully gitu kan. Iya, termasuk. gitu kan. Dulu orang tua seringnya dipanggil dan sebagainya. Iya, orang tuanya dipanggil, dia mau cebol lah, dia mau iya. di apalah gitu kan, seperti itu. Dulu nggak ngerti itu bully kan itu. Nah, artinya terjadi kasus-kasus itu seperti itu. Nah, tentunya bagaimana kita menangani itu. Nah, di pesantren ini kita sudah punya bagian pengasuhan. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang terjadi seperti itu. Artinya tindak pelanggaran seperti itu. Artinya mengejek ataupun kadangkala yang senior dengan junior seperti itu. Sebenarnya sudah di pesantren ini sebenarnya ya tidak ada pesantren manapun tidak ada yang menginginkan terjadinya seperti itu kan, seperti itu tidak. Nah, namun juga kembali kepada fitrah kita sebagai manusia biasa, kadangkala kan kita tidak melihat anak satu persatu gitu kan, ada aja. Maka ini perlu saling memahami antara pengasuh, orang tua, juga para pengampu kebijakan dan lain sebagainya, bahwa bully ini bukan semerta-merta dikatakan bahwa pesantren itu tidak perhatian kepada anak-anak. Nah, ini kadangkala yang menjadi permasalahan kami. Permasalahan kita itu pondok-pondok pesantren itu giliran tatkala hal-hal yang negatif itu cepat sekali media. Betul banget. Nah, seperti itu. Betul banget. Yang positif ditutup. Nah, jarang, bukan ditutup tapi jarang di media kan itu. Tapi iya coba. Nah, ini yang kadang-kala perlu kita perhatikan. Yang ingin saya tanyakan Tat, ketika terjadi kasus ini dan antisipasi di pondok pesantren Babul Hikmah ini apa? Terutama asrama atau bagaimana dengan kakak kelas dan tingkat tadi kan disebutkan. Itu antisipasinya bagaimana di Babul Hikmah? Apakah asrama dipisah atau per asrama ini memiliki pengurus sendiri-sendiri dan lain sebagainya? Iya. Jadi untuk sistem ataupun metode yang kita perlakukan di pondok pesantren memang senantiasa ada nuansa berubah-ubah sesuai dengan kondisi kan, seperti itu. Nah, alhamdulillah pada beberapa tahun ini, dua tahun ini kita coba membuat sebuah pola dengan melihat terjadinya seperti itu gitu. Maka kita tidak menggunakan sistem senioritas. Jadi tidak menggunakan sistem senioritas. Ada senioritasnya. Berarti di asrama ini bukan lagi kakak setingkat sederajat sama mereka ya? Oh, bukan. Artinya tidak kakak tingkat itu ada, tapi bukan menjadi dia yang apa namanya berwenang penuh di situ. Oh iya, berwenang penuh di asramanya ya. Di asramanya. Maka yang kita taruh di asrama, maka setiap asrama itu ada yang jumlahnya berapa, terus ada ustadznya. Ada ustadz muda, kami ada ustadz mudanya. Per asrama itu ada ustadz mudanya, itu untuk meminimalisir itu. Iya, nah, nanti beberapa asrama atau 2 atau 3 asrama itu dikasih juga orang tuanya. Orang tuanya itu dari ustadz yang sudah senior. Iya. Senior. Untuk apa? Untuk kalau ada permasalahan itu bisa dikoordinasikan kepada ustadz muda, juga bisa langsung dikoordinasikan kepada ustadz seniornya yang berkeluarga terutama. Iya. Nah, itu nanti yang berkeluarga itu inilah yang senantiasa berkomunikasi dengan wali murid, wali santri, kan begitu. Nah, sehingga kalau bahasa kami itu ada sekarang itu ada musyrif hurfah, ada musyrif sakan. Dan nanti juga setiap musyrif hurfah, satu hurfah itu satu asrama, dan itu satu sakan itu bisa 2 atau 3 asrama dinaungi oleh satu musyrif sakan namanya. Musyrif sakan itu yang sudah berkeluarga, kan begitu. Nah, tatkala dia, dan ini juga musyrif sakan ini membuat grup wali santri yang isinya adalah wali santri seluruh daripada asrama itu, yang asrama yang jadi musyrifnya tadi. Berarti gitu. Di pondok kita ini berarti sudah dipisah ya, mana untuk kakak kelas 3 SMA dan kelas 2 SMA ini nggak jadi wali sakan untuk ghurfah di per asrama mereka ya? Enggak. Oke, kalau seandainya kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apakah tindakan dari pondok pesantren ini atau tindakan dari orang tua atau bagaimana? Ya. Jadi tentunya setiap lembaga, setiap pesantren itu memiliki sebuah tatanan, gitu kan, tatanan atau alur yang harus dilakukan. Nah, kalau ada permasalahan di hurfah itu atau di asrama itu, maka musyrif hurfah tadi, ustadz muda yang ada di situ, itu kita kasih kewenangan untuk
ya harus tahu gitu untuk mengetahui dan berkoordinasi dengan musyrifsakannya, dengan orang tua yang ada di pondok pesantren. Berarti ada ya tadi ustadz yang sudah senior tadi untuk koordinasi. Nah setelah itu apa yang harus diberikan penanganannya, maka musyrifsakan itu atau orang tua itu apakah mengajak berbincang apa namanya anak yang bermasalah itu. Nah posisikan dia sebagai orang tua mewakili orang tua yang di rumah, begitu. Terus kalau dia tidak udah 1 kali, 2 kali, 3 kali, kami ada batasannya. Misalnya penanganannya 3 kali atau 4 kali atau 5 kali. Sudah tidak mampu lagi ditangani, maka masuk ke bagian keamanan kita. Jadi masuk ke keamanan untuk apa ditangani, masuklah dia di klasifikasi. Itu. Nah, kita lihat kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Apakah sudah waktunya memanggil orang tua rumah ataukah belum? Kan begitu. Jelas ada proses bertahap karena lembaga kita ini kan lembaga pendidikan, bukan lembaga hukum. Kalau lembaga hukum, salah hukum kan begitu kan itu. Tapi kalau lembaga pendidikan itu kan diajarin apa namanya dididik supaya ngerti hukum. Benar tentu nanti kalau sudah ngerti semua hukum, udah ngerti oh ini nggak boleh segala macam, sadar misalnya nggak perlu lagi aturan. Bisa jadi kan, nggak perlu ini kan. Memang sudah ngerti kan itu aturan itu kan untuk rambu-rambu gitu kan, untuk rambu-rambu. Jadi itu kaitan dengan penanganannya. Ada tingkatannya dan tahapannya terkait dengan orang tua sekaligus wali. Pertama laporan dulu ke Ustadz muda laporan ke Ustadz yang sudah berkeluarga. Ustadz berkeluarga menyelesaikan. Ketika memang sudah beberapa kali tidak bisa diselesaikan secara oleh berkeluarga, baru diserahkan ke keamanan ada oh ini sudah waktu apa segala macam, udah nyampe ke pertanyaan poin apa. Ini apakah yang masuk ke bagian keamanan ini ada pelanggaran berat atau pelanggaran kecil saja? Contohnya. Ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita punya buku klasifikasinya. Ya, itu dari yang berat sampai yang dari ringan sampai yang berat. Saya dulu ada itu buku. Ada kan? Gitu. Ada. Cuman bedanya dulu langsung dibuat itu. Langsung pakai itu kan itu. Hukum langsung bagian keamanan. Sekarang tidak, karena memang apalagi sekarang ada undang-undangnya PPA itu, intinya perlindungan anak. Kadang-kadang kalau dulu dicubit, mungkin nggak pernah saya cubit itu. Pernah lah. Jangankan dicubit, digambar aja pernah. Nggak masalah kan? Nggak masalah dulu. Laporan orang tua malah dimarahin juga. Malah kan, habis saya sama orang tua. Gitu, kan. Sekarang berbeda, gitu. Sekarang berbeda. Memang nuansanya berbeda, saatnya berbeda, kondisinya berbeda. Nah ini memang sekarang ini kalau dulu bahasanya orang tua itu nyerahkan kepada anak itu bongkoan gitu bahasanya. Pokoknya nih anak saya terserah mau dibuat apa gitu kan. Dulu ibaratnya kayu. Betul. Pak tukang ya. Saya kayu tak bawa ke Pak tukang, boleh nggak saya graji, boleh nggak saya gosok, boleh nggak ini. Itu terserah kan gitu Pak tukangnya. Tapi kalau sudah nggak bisa lagi jadi kayu bakar gitu. Atau besi, tak bilang kan besi yang nggak kepake itu gitu kan. Nah itu, jadi kalau sekarang nggak bisa, harus bisa kerjasama tentunya, kan dengan orang tua. Ada sih orang tua nanyakan pada saya, Ustaz, gimana anak saya ini kok sudah saya pondoki nih, SD nurut, SMP nurut, udah SMA kok ayahnya gini. Ya kan memang usianya labil nih. Kan begitu kan. Banyak mungkin perubahan di SMA ya tadi. Iya, ada perubahan. Mulai kelas 3 sebenarnya MTS. Mulai 3 MTS udah mulai dia. Kalau mengatakan saya ini udah gede, perlakukan saya seperti orang gede. Makanya itu sebenarnya. Kalau ibarat Rasulullah itu ngajarin tawanan perang sama ketika SMA itu udah diajak banyak diskusi. Nah, seperti itu. Nah, maka disitulah perlunya kerjasama, ya kan, antara orang tua, guru ataupun pengasuh itu sangat penting sekali. Maka ada pernah orang tua menyampaikan ke saya, kok bisa begini ya Ustadz? Loh, tapi saya tanyakan, ibu atau bapak, bapak punya putra putri berapa di rumah? Punya 5 katanya. Kira-kira 1 sampai 5 itu beda-beda nggak watak dan sifatnya? Oh beda gitu kan? Oh beda semua. Nah apalagi di sini 200, 300, 500 orang kan begitu kan? Beda semua kan seperti itu. Nah maka ini kalau tidak terjadi kerjasama yang baik, ya gitu, saling memahami, memaklumi, memproses dengan baik, ya secara kekeluargaan pesantren ataupun kekeluargaan secara ini, ya akan susah untuk mencapai sebuah tujuan. Apalagi tahu-tahu gitu bawa polisi. Susah juga. Susah itu dulu bawa polisi. Pernah kan itu terjadi. Nah, banyak itu terjadi sering. Kadang orang tua tahu datang ke pengurusnya. Mana Ustadz ini? Astagfirullah. Semoga nggak terjadi tadi. Ya, insya Allah tidak. Nah, ini untuk saran dan harapan solusi untuk kedepannya bagaimana terkait dengan bullying ini dan orang tua kerjasamanya. Oke. Ya,
Kalau saran dan harapan baik itu kepada kita sebagai pengasuh dan juga para wali santri, juga pihak-pihak terkait, persoalan bullying ini memang tidak tertutup hanya untuk atau terjadi pada halayak ramai sekolah-sekolah secara umum. Sekarang ini kenyataannya, realitanya memang juga di pondok-pondok pesantren. Iya. Apalagi namanya pondok pesantren itu yang 24 jam itu bersama, begitu kan. Betul. Nah, pasti ada aja. Ada pengennya ledek-ledekan, yang namanya canda-candaan. Kadang-kala anak sekarang itu kelewat, atau berlebihan. Nah, karena berlebihan itu akhirnya terjadilah seperti ini. Apalagi anak yang nggak betah, misalnya anak yang nggak betah itu kan ada aja. Akhirnya dengan kondisi yang seperti itu ada untuk alasan menyampaikan ini dan itu. Nah, maka komunikasi yang baik antara orang tua, pengasuh, apalagi di pondok sudah ada musyrif hurfa, musyrif sakan, yang kami berharap itu para wali santri itu kan kita sudah buat grup tuh, sudah buat grup wali santri. Koordinasi itu dulu kan gitu. Gimana nanyakan kabar kepada anaknya itu, kepada musyrif sakannya, pada uminya atau abinya yang ada di grup itu. Nah, nanti tatkala ada sesuatu yang perlu diperselesaikan, ya kita tidak selesai kalau hanya menyelesaikan itu lewat grup, lewat WA. Ya karena namanya di grup, ya itu kan banyak orang. Nah, mungkin nggak perlulah mungkin ungkapan-ungkapan ataupun kalimat-kalimat yang di situ mengundang begitu ya, kontroversi gitu terkait dengan permasalahan anak-anak kita. Maka itu lebih baik ya jabri saja kepada musyrif sakannya atau nanti kondisi anaknya. Terus setelah itu kapan bisa bertemu, silaturahmi ke pondok, bisa ngobrol, kita cari solusi yang terbaik. Seperti itu. Adapun juga kepada pihak-pihak yang terkait, juga harapan kami, gitu, harapan dari pesantren, wali, misalnya apakah dari aparatur. Kalau dari aparatur jelas aturannya, tatkala ada informasi diterima, ya dipertimbangkan serta ditindaklanjuti, kan seperti itu. Itu, Bapak Ibu semuanya, tenang saja, kita akan tindak lanjut pokoknya. Lanjut kan begitu. Nah, begitu pula media secara umum juga kadang-kala seperti itu. Apa yang terjadi, apa yang sesungguhnya kadang-kala nggak pas, akhirnya terjadilah konflik. Kenapa terjadi konflik itu? Karena memang kadang-kala kurang samanya persepsi kita dalam menangani sesuatu. Gitu. Iya, itulah tadi pemaparan dari Ustadz Salamun kepada semua teman-teman media dan lain sebagainya. Mungkin terjadi bullying ini karena salah satu miskomunikasi dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Jadi untuk menangani tadi sudah kami berikan beberapa pertanyaan, yaitu terkait penanganan di asrama, penanganan bagaimana hubungan dengan wali murid, itu sudah dipaparkan oleh Ustadz Salamun secara jelas. Insya Allah kami akan jaga putra-putri Bapak Ibu selama di pesantren ini, dan insya Allah kami akan pantau terus bagaimana kegiatannya. Cukup sekian dari kami. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan narasumber yang lain yang lebih positif dan lebih aktif, lebih banyak inovasi di Pondok Pesantren Babul Hikmah ini. Terima kasih kepada Ustadz Salamun yang sudah menjadi narasumber pagi hari ini. Cukup sekian dari kami dari Babul Hikmah Podcast. Kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Demikian pesan-pesan dari kami, semoga banyak manfaat untuk semuanya. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.